moral. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili mengkisahkan, entah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah atau yang lain mendatangi Bishr Al-Marisi ini ke rumahnya. Oke? Ini mau mematahkan Bishr Marisi, tujuannya demikian, wallahu alam. Datang, taunya ada ibunya Bishr Marisi nih, ibunya Bishr Al-Marisi. Dia bertanya kepada nih imam yang datang ke rumahnya, mau ngapain kau? Mau cari Bishr Marisi. Mau ngapain emang ketemu Bishr? Waduh, ibunya nih nggak enak nih kan? Ya ini li'atlub minhul ilm, agar aku menuntut ilmu padanya. Ini basa-basi. Oke? Padahal mau mematahkan Bishr Marisi. Ibunya Bishr bilang, ya bunai la taf'al, wahai anakku jangan kau lakukan itu. Innahu zindiq, sesungguhnya anakku udah jadi zindiq. Maknya bro, ulama bilang dia zindik, maknya ikut bilang. Orang sekarang, maknya bukan, anaknya bukan, udah jelas ahli bid'ah, dibela-belain. Kenapa? Take it personally, beragama dengan perasaan, beragama dengan moral, kusut. Kalau beragama dengan itu, agama punya kaidah tersendiri, yang nggak bisa kusut sama perasaan. Ibunya bilang, anakku udah zindik. Maknya no bro. Apalagi orang. Bishr Marisi. Ya. Kemudian Imam Bukhari menulis buku bantahan terhadap Mu'tazilah di dalam khalqu af'alil ibad. Oh. Ya, dia mengkhususkan boleh buku. Nah, ini metode pertama para ulama di dalam membantah syubhat dan para ahli bid'ah. Mereka menyusun buku khusus untuk itu. Nah, makanya jangan baper, jangan bawa perasaan di agama. Kalau melihat ahli ilmu menyusun buku membantah, jangan tak sukalah, suka salah-salahin yang lain. Loh, jangan take it personally. Profesional aja. Emang begitu di dalam dunia keilmuan. Dari zaman dulu begitu. Oke? Nggak bisa kita menuntut ilmu ngaji as your appetite, ini nggak bisa. Cuman mengikuti your appetite, seleramu. Oke? Ketika mendengar bahwa satu misalnya ahli ilmu menyalahkan, dia nih ngaco, dia nih ahli ini ahli bid'ah, sesat, keliru dia nih. Tuh, ini ustadz suka nyalahin orang, akhirnya tuh lihat, beragamanya pakai perasaan salah akhirnya. Ini yang terjadi. Oke? Nah, sebagian dai akhirnya, dikarenakan melihat selera awam demikian, seringkali beragama dengan perasaan, sebagian dai akhirnya berdakwah, mereka play safe, main aman. Yang disampaikan materi-materi yang sudah disepakati bersama. Oke? Birrul walidain, ya salam, berbakti kepada orang tua. Sabar. Menghormati tetangga. Menjaga diri dari riba. Ya. Ini kita sama ahli bid'ah juga udah sama di situ mah. Mana hal yang sifatnya pengingkaran? Mana hal yang sifatnya menepis syubhat? Mana? Nah, kalau dia masuk ke ranah pengingkaran, ke ranah manhaj, menjelaskan manhaj yang keliru, nanti akan banyak masa yang meninggalkannya. Jadi sedikit orang. Tuh. Di situ dia diuji. Apa? Ridho manusia yang dia kejar? Atau ridho Allah sehingga dia mesti menjelaskan kebenaran? Di situ diuji. Bahkan Ibnu Hajar ya akhi, Ibnu Hajar imam nih. Bukunya apa Ibnu Hajar? Fathul Bari. Qamus sunnah, kamusnya sunnah. Ente pikir pada masa hidupnya orang kalau ngaji sama dia penuh masjid begitu? Enggak, Imam As-Sakhawi rahimahullah kan the best muridnya Ibnu Hajar. Bercerita Ibnu Hajar di masa hidupnya ketika menjelaskan Fathul Bari ini, syarah, yang hadir cuma 20-30 orang. Tuh imam besar pada masanya, enggak yang sampai tumpah-tumpah semasjid ke jalanan. Enggak. Tapi zaman mengenang dia dari zaman ke zaman dengan tinta emas. Karena apa? Karya. Itu. Bukan karena banyaknya manusia yang mengikutinya. Ya?